Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali kalau kita bisa tenang sejenak, meluangkan waktu untuk kita boleh menyembah serta mendengarkan renungan firman Tuhan adalah satu kesempatan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyembah Engkau. Kiranya hadirat-Mu, kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy falls on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my all to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, you conquered the grave. Oh, you conquered death. Oh,
is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang topik condemnation. Bahasa Indonesianya adalah rasa bersalah, rasa terhukum. Nah, saudara, setiap kita pernah bersalah. Tetapi rasa bersalah yang tidak selesai itu bisa membunuh jiwa kita, menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya saya memberikan judul tema renungan kita sore hari ini, Condemnation Kills. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian dari kitab 2 Korintus, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan perkara ini kepada jemaat di Korintus. Di 2 Korintus 3 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus di sini sedang berbicara tentang pelayanannya. Dia begitu yakin bahwa apa yang dikerjakan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Dan dia tidak bermegah, dia tidak sombong dengan mengatakan bahwa hasil pelayanan yang luar biasa itu karena Paulus yang hebat, tetapi justru pekerjaan Kristus yang luar biasa. Pekerjaan yang seperti apa? Dia menjelaskan, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saya ingin fokus kepada apa yang Rasul Paulus katakan, hukum yang tertulis itu mematikan, roh menghidupkan. Nah, saudara, dia memperbandingkan antara perjanjian baru yang dia layani dengan perjanjian yang lama tentunya, ya. Dan dia katakan di dalam perjanjian yang lama, dia menggambarkannya adalah hukum yang tertulis dan itu mematikan. Tetapi apa yang dia layani dalam perjanjian yang baru adalah roh yang menghidupkan. Dan saudara dan saya sama seperti Paulus, Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru. Nah, mari kita lanjutkan untuk kita punya gambaran yang lebih baik apa yang dimaksud perjanjian yang baru. Apa yang dimaksud perjanjian yang lama yang dikatakan seperti hukum yang mematikan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Saudara ingat apa yang diukir atau dituliskan di dalam loh-loh batu? Itu adalah 10 hukum Allah, saudara. Jadi yang Rasul Paulus katakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian itu adalah pelayanan yang dasarnya adalah hukum Taurat, 10 hukum Allah. Kemudian dia melanjutkan, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Jadi sekalipun pelayanan yang berdasarkan kepada hukum itu terbatas, bahkan cenderung untuk mematikan, tetap ada kemuliaan Tuhan pada waktu ia diberikan. Dia melanjutkan, sebab sekalipun pudar juga cahaya Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh.
Nah saudara, kita adalah pelayan-pelayan roh. Kita melayani dalam perjanjian yang baru. Nah, kontras ini yang Rasul Paulus pakai untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Musa pada waktu dia memberikan hukum Taurat, ya, 10 hukum Allah yang dikatakan bahwa hukum yang tertulis itu mematikan. Apa artinya saudara? Saudara, yang pertama, pada waktu hukum itu diberikan, pada waktu Musa turun dari atas gunung dan kemudian mukanya bercahaya, tapi ada sesuatu yang terjadi. Bangsa Israel melakukan kekejian penyembahan berhala di bawah, di kaki bukit. Dan hari itu ada ribuan orang yang mati, saudara. Nah saudara, dan saudara melihat pada waktu hukum diberikan, manusia yang tidak sanggup untuk melakukan hukum, bukan hanya di dalam perjanjian lama, tapi sesungguhnya saudara dan saya, kita ini tidak mampu untuk melakukan hukum yang tertulis. Standar Tuhan yang begitu sempurna, standar Tuhan yang begitu tinggi, kita tidak mampu saudara. Itu sebabnya dikatakan hukum itu mematikan. Nah saudara, karena ada hukum, maka ada pelanggaran hukum. Kalau tidak ada hukum, maka nggak ada pelanggaran hukum, ya. Karena adanya hukum, setiap kita yang berada di bawah hukum itu, pada waktu kita tidak taat, pada waktu kita melakukan pelanggaran, maka kita menjadi bersalah, ya. Kalau saudara melanggar lampu lalu lintas, ya, lampu yang sudah kuning dan saudara tahu sebentar lagi merah, kemudian saudara karena buru-buru saudara menerobos lampu itu, maka saudara pada saat lampu lalu lintas itu berubah menjadi merah, saudara menjadi pelanggar hukum lalu lintas. Dan siapa di antara saudara yang pernah mengalami di mana pada waktu saudara melakukan hal itu, detak jantung saudara lebih cepat dan saudara mulai lihat ada polisi nggak ya? Karena polisi itu akan menegakkan hukum dan saudara tahu saudara bersalah. Nah saudara, dalam kehidupan kita, pada waktu kita fokus kepada hukum, dan tidak ada yang salah dengan hukum itu sendiri, dalam artian hukum diciptakan untuk memberikan standar. Tetapi siapa yang di antara kita yang sungguh-sungguh bisa mengikuti hukum Tuhan dengan sempurna? Nah saudara, saya akan memberikan gambaran tentang orang-orang yang melanggar hukum, melanggar ketetapan Tuhan, dan bagaimana mereka meresponinya sewaktu mereka tidak memiliki roh Allah di dalam kehidupan mereka, tidak dikuasai oleh roh Allah di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mari kita lihat dosa yang pertama, dosa Adam, saudara. Pada waktu Adam melakukan pelanggaran, karena hukum atau apa yang Tuhan katakan kepada Adam adalah jangan kau makan dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, buah pengetahuan baik dan jahat, gitu ya. Tetapi Adam memakannya. Pada waktu dia memakannya, ada rasa bersalah, saudara, karena dia tahu dia sebenarnya tidak boleh untuk melakukan hal itu. Dan pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, maka karena Adam tidak bisa menanggung rasa bersalah itu, maka dia mulai menyalahkan Hawa. Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh yang menyebabkan aku melanggar hukum. Nah saudara, manusia tidak diciptakan untuk hidup di dalam rasa bersalah, atau bahasa Alkitabnya kita kenal dengan penghukuman, ya. Di dalam kitab Roma pasal yang 8 dikatakan saat ini tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Condemnation, rasa bersalah itu. Kita tidak diciptakan untuk hidup bersekutu dengan rasa bersalah. Adam tidak sanggup untuk menahan rasa bersalahnya, dia salahkan orang lain. Mari kita lihat di dalam kehidupan Yudas Iskariot. Sewaktu Yudas Iskariot sudah menyerahkan Yesus, dan dia akhirnya tersadarkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah orang yang tidak bersalah. Karena ketamakannya, Yudas menjual Yesus, mengkhianati gurunya sendiri.
rasa bersalah itu tidak kuat dia tanggung, dan akhirnya dia menggantung diri. Ya, kita lihat Adam dalam rasa bersalahnya dia akhirnya menyalahkan orang lain. Yudas tidak sanggup menanggung rasa bersalahnya, maka Yudas akhirnya gantung diri. Dan yang ketiga, saya ingin bicara tentang Petrus, saudara. Petrus menyangkali Yesus, dia merasa tertuduh. Tetapi pada waktu pelayanan dari Tuhan Yesus diberikan kepada Petrus, pada waktu Petrus kembali disembuhkan lewat kasih daripada Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus berada di pantai dan masakin Petrus makanan dan kemudian mempercayakan pelayanan itu kembali pada Petrus, maka Petrus dipulihkan, dihidupkan kembali. Itu adalah perbedaan yang nyata dengan antara hukum dan pelayanan roh. Hukum yang tertulis tidak ada yang salah, tetapi hukum tidak bisa mengubah kehidupan batiniah kita. Hukum bisa membatasi kita. Hukum bisa membuat kita merasa takut untuk tidak melakukan apa yang tidak benar. Tetapi pada waktu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kehidupan batiniah kita diubahkan. Saudara, Petrus pada waktu diubahkan oleh Roh Kudus bukan lagi melakukan kehendak Tuhan karena takut bersalah, tetapi dia melakukan kehendak Tuhan karena Roh Tuhan memampukan dia. Yang disebutkan kembali di ayat yang ke-6 dari 2 Korintus pasal yang ketiga, roh itu menghidupkan, sedangkan hukum yang tertulis mematikan. Dan di ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pada waktu hidupmu dikuasai oleh roh Allah, maka tidak lagi engkau dikuasai oleh rasa bersalah, condemnation. Ingat saudara, condemnation kill. Rasa bersalah akan membunuh saudara, rasa bersalah akan menuduh saudara. Tetapi kita tidak lagi di bawah penuduhan. Apakah kita sempurna? Tidak, saudara. Kita masih melakukan kesalahan, tetapi kita tidak hidup di dalam kuasa tekanan rasa bersalah. Dikatakan bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, di sana ada kemerdekaan. Saya berharap setelah kita merayakan Paskah bersama-sama, karya kebangkitan daripada Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus katakan, pada waktu aku pergi, aku akan mengirimkan penolong yang lain yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang tinggal dalam kita, itu adalah pelayanan perjanjian yang baru. Bukan lagi hukum yang tertulis, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dikatakan hukum itu mematikan saudara, tetapi roh menghidupkan. Dan kita hidup dipimpin oleh roh yang menghidupkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami tidak perlu lagi hidup di bawah tekanan penghukuman rasa bersalah, rasa tidak layak. Adam gagal, Yudas gagal, tetapi Petrus yang bersalah Engkau pulihkan. Dan demikian juga kami umat perjanjian yang baru, kami dipulihkan dari rasa bersalah kami, bukan karena perbuatan kami sempurna, tetapi karena karya Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang sanggup memberikan kekuatan dan pemulihan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.